أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, ayat dan suci maklumnya saudara kita, teman kita atau kita dari kelas 10. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kamu menjadi kaum yang tegak dengan keadilan. Syuhada adillah, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, walaupun terhadap diri kamu ataupun orang tua kamu ataupun kerabat. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Jika adalah dia kaya atau fakir, maka Allah lebih utama daripada keduanya, antara kaya dan fakir. Fala tahtabi'ul hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Wa in ta'dil fala tattabi'ul hawa ta'dilu, janganlah ikuti hawa nafsu untuk kamu berpaling atau melenceng terhadap apa yang sebelumnya diputuskan. Wa ittalu, jika kamu berpaling, autu'ridu, atau menyalahi sesuatu, fa inna ma kana bima ta'maluna khabira, Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Baik, ayat ini berkaitan tentang masalah pentingnya berlaku adil, memutuskan segala sesuatu. Apa yang dikatakan adil itu? Wad'u syai'in fi makan, menaruh sesuatu di tempatnya yang cocok. Itu yang adil. Bukan sama rata. Ya, mungkin tidak sama rata. Ada yang barangkali bisa disamaratakan, ada yang tidak. Jadi ada tuh wad'u syai'in fi makani, taruh sesuatu di tempat yang cocok, yang sesuai.
Lihat nanti. Kalau sama rata tidak mungkin. Ya. Sama rata tidak mungkin. Anak kecil sama aja jajannya dengan orang dewasa. Tidak sama gitu. Anak TK tidak sama jajannya dengan anak yang sudah sanawiyah atau udah di pesantren, tidak sama. Anak di pesantren tidak sama dengan anak yang udah jadi mahasiswa. Yang mahasiswa tidak sama dengan orang yang berkeluarga, bertingkat-tingkat kebutuhan dan kadar setiap segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Yang wanita tidak sama dengan laki-laki. Walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Ada bedanya. Makanya di dalam warisan dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Ya. Sama dengan jumlah antara 2 perempuan dengan 1 laki-laki. Ini bentuk keadilan. Karena memang tanggung jawabnya lebih banyak. Begitu terus. Ada perbedaan-perbedaan dan itu perbedaan-perbedaan itu bukan mengatakan bahwasanya tidak adil. Maka wadhu syai'in fi makani, harus sesuatu pada tempat, pada porsi, pada keadaannya. Ya. Ya. Mungkin barangkali ada di antara itu yang bilang gitu. Kita tidak boleh pakai HP. Jadi ustaz tidak boleh pakai HP. Oh, tidak sama gitu. Santri tidak boleh pakai HP di sini karena memang akan mengganggu, akan menghabiskan biaya, menghabiskan pulsa dan lain sebagainya. Tapi para ustaz itu tidak. Ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan HP yang mana itu sudah suatu kemestian para ustaz memiliki HP. Jadi ada sesuatu yang perbedaan-perbedaan juga gitu. Kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah. Menjadi saksi bagi Allah. Jadi menjadi saksi terhadap hak yang dipenuhi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-qawwam sighatul mubalaghah. Qawwam itu sigat mubalaghah, sangat bersangatan. Jadi ada kaum yang betul-betul menegakkan keadilan. Ya, itu maksudnya. Fi huquqillah wa huquq ibadih. Adil dalam memenuhi hak Allah dan hak hamba-Nya. Adil dalam memutuskan sesuatu. Dalam pemenuhan hak Allah SWT. Ya. Hak yang atau kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah SWT itu adil. Ada porsinya gitu. Terhadap diri kita sendiri juga begitu. Tidak boleh dipaksakan gitu. Mungkin kisah ini mungkin antum pernah dengar ya. Di zaman sahabat Nabi ada yang orang mutanaqti'un. Dikatakan mutanaqti'un itu orang yang terlalu berlebihan. Ya, dalam beribadah. Ada yang sengaja supaya enggak bisa tidur dia ikat dirinya gitu. Ikat diri pakai tali. Ya. Itu supaya tidak tidur gitu. Bisa ibadah. Juga ada kisah ceritakan. Kisah ini juga sudah masyhur. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW, ibadah Rasulullah begini dan sebagainya. Terus apa kata mereka? Kita tidak sembanding dengan Rasulullah. Rasulullah itu sudah maksum, sudah terpelihara dari dosa, dijaga dari dosa. Kita tidak sama. Karena kita tidak sama, maka kita harus berlebih daripada Rasulullah. Maka ada yang mengatakan, saya akan puasa terus, tidak ada berbukanya setiap hari. Jadi sekali itu saya puasa. Ada yang mengatakan,
saya akan beribadah terus, tidak akan berkeluarga, tidak akan punya istri. Karena kalau punya keluarga kan repot beribadah. Ada juga yang mengatakan saya akan berjaga terus, tidak akan tidur malam. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, suruh orang yang mengatakan demikian itu, yang tidak akan pernah tidur, tidak akan berkeluarga, akan puasa terus, suruh mereka. Ibu Kram mafhum hadisnya ya, suruh mereka untuk makan, suruh mereka untuk berkeluarga, suruh mereka untuk tidur. An-nikahu sunnati famadani ba'd sunnati falaysa minni. Nikah adalah satu sunnahku. Para siapa yang benci, tidak suka akan nikah, bukan golongan hambaku gitu. Bukan golongan umat. Nah, jadi begitu. Di Islam ini agama yang wasatiyah, tidak memberatkan. Perlu ada hak-hak yang dalam diri harus dipenuhi. Kalau ibadah orang lain itu kadang-kadang terlalu berlebihan. Seperti ibadah orang rahbaniyun, ya. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaiha ma katabna 'alaiha. Tidak Allah tetapkan itu rahbaniyah itu. Rahbaniyah itu artinya apa? Ibadah aja, enggak mau nikah gitu. Tidak ada ketetapannya. Pastor, orang-orang begitu tuh, pastor ya. Yang di Kristen itu pastor namanya. Ya. Hah? Ada perhatikan pastor itu kan? Yang tidak nikah gitu. Tidak boleh. Akhirnya juga melenceng jadinya. Karena tidak nikah itu akhirnya melenceng dia. Lakukan hubungan di luar nikah. Ya. Karena itu sudah menolak fitrah. Fitrah manusia adalah Zu'ina linnas. Apa ayatnya Qur'annya bunyinya? Zu'ina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah. Sampai ayat. Ya. Itu adalah kecenderungan hati, hiasan bagi manusia. Namun tentunya tidak berlebih-lebihan. Yang tidak boleh itu kan berlebih-lebihan. Pada waktu kita terlalu mengekang diri, maka itu dilarang dalam agama. Ya, yang berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un dikatakan. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang terlalu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam ibadah. Maka kuna qawamina bil qisti syuhada'a lillah, baik untuk dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk hak-hak manusia harus kita berlaku adil. Harus berlaku adil. Dalam hal demikian memutuskan hak perkara, menimbang dan lain sebagainya, itu harus adil. Ya. Adil, tidak boleh kita tidak berlaku adil. Ya. Harus ada kesesuaian antara segala sesuatu yang kita putuskan, adanya hal yang dipertimbangkan equality apa? Equal, kesesuaian, keadilan, azas keadilan. Dan ayat lain Nabi katakan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah beradil. Jangan karena kebencian atau karena permasalahan dengan suatu kaum kamu tidak mau berlaku adil gitu. Memutuskan perkara karena sedang kepada seseorang, benci kepada orang lain, lalu dimenangkanlah orang yang kita senang. Itu tidak boleh. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu. Tak boleh. Mungkin di antara itu nanti akan ada jadi hakim kan, hakim pengadilan agama lah. Kalau hakim ini tidak usah ya. Ada jadi hakim pengadilan agama. Itu perlu dengan keadilan, azas keadilan. Makanya hakim itu dikatakan satu kakinya sudah di surga, satu di neraka. Berada di surga kalau dia memutuskan dengan adil, berada di neraka kalau dia tidak berlaku adil. Makanya imam perlu
Makanya imam yang adil itu salah satu dari 7 golongan yang nantinya akan gimana? Gimana imam yang adil? Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di akhirat kelak. Sab'atun dhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi di akhirat kelak yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Adil jadi pemimpin. Oh, saya tidak jadi pemimpin, Ustaz. Saya jadi apa? Jadi rakyat saja, jadi makmur aja. Tidak, kita masih jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap diri kita ini jadi pemimpin. Sekurang-kurangnya pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita jadi pemimpin. Dan perlu berlaku adil sebagai seorang pemimpin. Perlu berlaku adil sebagai seorang pemimpin. Perlu. Ya. Memutuskan perkara. Ya. Dalam memutuskan perkara perlu dengan bersikap adil. Ya. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun yang kamu putuskan perkara itu atas diri kamu atau anak-anak karib kerabat kamu ataupun anak-anak kamu ataupun karib kerabat kamu. Ya. Tidak boleh karena dia kebetulan seorang kafir kita tidak berlaku adil. Kita menenangkan orang Islam. Ya. Kisah ini sudah masyhur nih ya. Kisah ini sudah masyhur. Dan mungkin antum sudah pernah dengar kisah ini. Ya. Waktu itu yang jadi amir, jadi gubernur istilahnya di Mesir itu namanya Amr bin As, ya. Amr bin As, zaman sahabat Nabi. Setelah Rasulullah meninggal ya. Dan yang jadi khalifah di Madinah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah dengar kisah ini? Ya. Mungkin kalau belum pernah nih saya ulang kisahnya ya. Jadi Amr bin As ingin meluaskan bangunan masjid. Dan untuk perluasan bangunan masjid ini harus menggusur atau merobohkan gubuk orang Yahudi. Ya, kebetulan gubuk orang Yahudi itu berada di samping masjid. Jadi untuk perluasan masjid itu perlu dirobohkan atau diganti rugi. Maka Amr bin As mengatakan, ya, sekarang wahai Yahudi, kami ingin memperluas masjid. Tolong kamu jual tanah kamu, kami ganti. Kami ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung. Tidak mau orang Yahudi ini. Tidak mau dia, walaupun dia tidak mau. Dikasih tidak mau, dijual mau. Kata dia, ini rumah saya satu-satunya dan saya senang tinggal di sini walaupun itu gubuk. Tidak mau dia gitu. Karena dia tidak mau, akhirnya dipaksa oleh Amr bin As. Akhirnya gubuk itu hancur lalu diperluaslah masjid. Maka si Yahudi ini tidak senang hati. Tidak senang hati dia dengan sikap daripada gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan tujuannya kan kemaslahatan perluasan masjid. Dan kemaslahatan perluasan masjid gitu. Tapi Yahudi ini aneh pula, enggak mau menjual. Akhirnya si Yahudi ini yang tidak senang hatinya itu dia pergi dia ke pusat Islam ini di Madinah. Itu jauh tuh dari Mesir ke Madinah tuh. Sama dengan dari sini ke Jakarta. Jauh ya. Dari sini ke Jakarta jauh. Itu melewati lautan juga. Sama dengan sini ke Jakarta kan melewati laut. Apa namanya? Laut Sunda kan. Seperti itulah. Dari Bekauheni ke Merak. Ya dulu tentu belum ada pesawat ya di zaman dahulu. Paling kendaraan cuma onta gitu. Tentu aja berhari-hari dia baru sampai kota Madinah.
Sampai di kota Madinah, dia ingin bertemu dengan Amirul Mukminin, amirnya pemimpin kaum muslimin. Ya, maka dia cari. Oh, spesial sekarang nih ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya. Maka ditunjukkan orang datang aja ke sana. Kebetulan Umar bin Khattab ini tidak punya istana, cuma dia tinggal di dekat masjid. Dia bertemulah dia dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tanya, mana Amirul Mukminin? Ternyata dia sendiri Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Maka dia ceritakan kejadian yang menimpa dirinya, ketidakadilan yang telah dilakukan oleh gubernur Mesir, ya, terhadap dirinya. Maka Umar bin Khattab cuma bilang, ambil tulang sana, tulang unta, ya, ambil bawa sini. Setelah dia ambil tulang unta, dia kasih garis lurus, gini aja. Dah, kamu pulang lagi ke Mesir itu. Sedangkan kasih tulang, kasih garis lurus gitu ya. Nah, sekarang kamu pulang lagi ke Mesir sana. Ya, heran juga Yahudi ini. Saya minta keadilan cuma dikasih tulang gitu kan. Saya keadilan nih, cuma dikasih tulang terus dikasih garis lurus pula pakai pedang gitu. Ya. Nah, maka heran Yahudi. Tapi karena ini sudah perintah dari amirnya orang mukmin gitu kan, udah dia bawa tulang. Apa sebelum pulang itu dipesan oleh Umar bin Khattab, tulang ini kamu kasihkan kepada gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu. Sampai di Mesir, maka diperlihatkanlah tulang yang dikasih oleh Umar bin Khattab kepada Yahudi tersebut. Nah, diserahkan kepada Amr bin As. Melihat tulang yang ada garis lurus itu, langsung gemetar Amr bin As. Langsung diperintahkan sahabat-sahabatnya atau pasukannya untuk membangun kembali rumah Yahudi. Maka heranlah Yahudi ini, masa melihat tulang aja langsung begitu dia gitu. Nah, di situ isyarat dari Umar bin Khattab, ini kamu Amr bin As harus berlaku adil. Kalau tidak adil nih, keadilan kamu harus seperti lurusnya garis yang ada di tulang ini. Seandainya kamu tidak berlaku adil, maka kamu siap-siap untuk dipancung leher kamu dengan pedang ini gitu. Ada ibaratnya. Begitu keadilan. Akhirnya orang Yahudi tadi, Masya Allah, begitu adilnya orang Islam terhadap orang Yahudi sendiri, begitu sikap dari Amirul Mukminin. Oleh karena itu dia katakan, saat sekarang ini saya ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya wakafkan tanah saya untuk pembangunan masjid. Ya, saya wakafkan tanah saya untuk pembangunan masjid. Ini kalau keadilannya begitu, walaupun terhadap lawan sekalipun harus berlawan. Nah, nanti antum akan terlibat dalam organisasi, dalam memutuskan segala sesuatu. Ya di pondok saja barangkali itu perlu dipikir tuh ya, perlu berlaku adil, menimbang. Jangan karena kebetulan, umpama saja, ini mudah-mudahan tidak ada. Karena kebetulan kelas 1 yang paling kecil, dia saja dipaksa terus segala sesuatu. Yang kelas lain, yang kelas 2, kelas 3, kelas 4, yang kurang gitu. Tidak boleh gitu. Menimbang terus sama. Ya. Pada mama istri yang diberikan amanah gitu kan, membimbing adik-adiknya, itu perlu pertimbangan dengan adil. Tapi bukan maksudnya sama rata, tapi letakkanlah porsi segala sesuatu sesuai. Ya. Nah, itu dari sejak sekarang ini kita dilatih untuk berbuat adil. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, karena adil itu akan dekat kepada takwa. Adil itu akan lebih dekat menuju jalan takwa. Ya. Takwa itu menuju surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu di sini di pondok. Ya.
Tapi nanti mana tahu antum nanti kuliah, lalu nanti menjadi pemimpin umpamanya. Pemimpin dari sejak Nyek Jorong, Nyek Wali Negari, Pak Camat barangkali, Pak Bupati, Gubernur. Dan barangkali tidak tertutup kemungkinan ada yang jadi presiden barangkali kan? Tak tertutup kemungkinan. Ya. Tak tertutup kemungkinan. Ada yang barangkali jadi presiden, perlu menimbang. Jangan hanya unsur kepentingan satu kelompok dan lain sebagainya memutuskan segala sesuatu. Mohon maaf ya, ada pepatah Minang ya. Ini bukan maksud sesat supaya kita terlalu bahasa Minang. Tibo mato tak dipicilkan, tibo paru tak dikampikkan. Itu istilahnya itu pepatah Minang ya. Tibo tak dipicilkan. Jadi jangan karena teman kita ini teman saya. Ini teman saya. Anda boleh gitu. Ya. Ini lawan saya nih. Jadi tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Bahkan dengan sifat keadilan itulah orang banyak tertarik dengan Islam. Ya, dengan sikap keadilan yang dinampakkan dalam Islam, tertarik orang masuk Islam. Ya, itu sejarah-sejarah. Kita ceritakan tadi kan sejarah. Akhirnya Yahudi masuk Islam karena keadilan Islam. Ya, dengan keadilan Islam memutuskan perkara masuk Islam orang. Ya. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu ghaniyan. Jangan karena kekayaan orang atau kefakiran orang kita memutuskan sesuatu sesuai keadaan itu gitu. Karena orang terpandang, karena orang kaya atau orang miskin, lalu kita putuskan gitu. Makanya pepatah Minang itu dikatakan tibo matu tidak dipicilkan, tibo diparui tidak dikampihkan. Bisa gak kita begitu? Ini memang tantangan. Saya rasa juga akan berat ya, menimbang, memutuskan sesuatu, menimbang suatu perkara yang betul-betul sesuai dengan apa yang dituntut dalam azas keadilan. Memang ini berat ya, tantangannya berat. Siap untuk tidak disenangi orang ya, terutama bagi orang-orang yang kepentingannya jadi hapus, tidak dia dapatkan karena keputusan kita. Itu berat itu, ya. Tibo matu tidak dipikirkan, tibo diparu tidak dikampikkan, itu berat itu, ya. Tantangannya berat. Fala tattabi'una hawa ta'dilu. Jangan karena mengikuti hawa nafsu kamu tidak berlaku adil. Karena mengikuti hawa keinginan, lalu kita tidak berlaku adil. Dan orang yang tidak berlaku adil tentu akibatnya berat. Kalau orang yang berlaku adil tadi akan diberikan naungan di surga, naungan di alam akhirat kelak ya. Maka orang yang tidak berlaku adil tentu dia akan mendapat adab. Jadi katakan juga tadi hakim itu ada kakinya sudah di surga, ada juga di neraka. Kenapa di neraka? Tidak berlaku adil. Itu berlaku adil dalam memutuskan perkara. Fa'in terlu, kalau kamu melenceng atau memang berpaling, fa'innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah segala sesuatu maha mengetahuinya, mengetahui apa yang kita laksanakan ya. Sudah masuk waktu ya. Dan dengan satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hai orang beriman, berimanlah dengan Allah, dengan Rasulnya dan kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka ini kan rukun iman ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Maka ini rukun. Apa arti rukun itu? Rukun itu apa? Rukun itu seperti sudut bangunan. Kalau tidak ada sudut bangunan ini, bisa nggak tegak bangunan? Tidak ada, tidak bisa. Maka sudut bangunan itu sangat penting gitu. Baru nampak bangunan itu kalau ada sudutnya.
ada sudut tonggak tiang di sudut ini, baru menjadi bangunan. Kalau tidak perlu katakan bangunan itu. Nah, maka Islam itu dibangun ya atas rukun, baik rukun iman atau rukun Islam. Ya. Kam arkanul iman? Berapa rukun iman? Hah? 5. Berapa 15 kan? Harus tahu tuh, jangan sampai tidak tahu pula rukun iman gitu kan. Rukun iman, rukun Islam. Terus, itu wajib. Ya. Wajib diketahui dan wajib dihafal dan wajib untuk diamalkan. Ya. Dalam hadis Arba'in kan sudah menghafal ya. Hadis keberapa tuh? Hadis kedua. Ketiga ya. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan. Itu. Hadis kedua. Siapa yang hafal hadis yang masih hafal hadis yang kedua? Coba. Nah, silakan siapa yang hafal? Dikasih hadiah teh hadiahnya. Nah, coba baca. Coba maju ke depan. Yang merasa hafal hadis kedua tuh, ada hadiah nanti insyaallah. Silakan. Siapa maju? Maju lah. Masa kok tidak mau maju? Saya kasih hadiah nanti, bukan nih hadiahnya, ada hadiah insyaallah. Ah, tapi hafal nih. Hadis yang panjang tuh coba. Gimana tuh? Mulai dari hadis dengan siapa? Coba lo hadis. Lalu ada menghafal hadis? Ada? Nah, silakan maju. Silakan maju dapat hadiah. Masa hadis kedua nggak hafal? Kalau tidak ada yang maju, kita duduk begini aja, dapat makan kita. Kalau Ustaz bisa minum nih, Ustaz minum di sekarang. Silakan. Silakan. Ah, bagus pemberani. Dia diminta pemberani ini. Dengarkan. عن عمر بن الخطاب أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه دار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت فأخبرني عن الإيمان. قال أن Iman sudah ada kan? قال فأخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها أن تلد الأمات ربتها وأن ترى الأخت العرق رياها يتطاولون في البنيان ثم انطلقوا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أن أدري أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Masya رواه مسلم. Masya Allah. Mas bukan? Nama? Hah? Alimul Ghaib. Kasih alhamdulillah. Itu bagus. Hadiahnya nanti bagi saya. Insyaallah alim. Min aina alim? Ya. Itu penjelasannya situ kan tentang diantaranya rukun iman. Ya. Itu pokok-pokok Islam ya, pokok-pokok agama ya. Maka dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu billah. Hai orang beriman dengan Allah. Ini untuk takkid ini ya. Kita sudah beriman, disuruh beriman lagi supaya betul-betul beriman dengan Allah. Betul-betul beriman dengan Rasulnya, dengan kitabnya. Ya betul-betul meyakini dengan sepenuh-penuhnya. Untuk takkid. Supaya lebih kuat lagi, supaya lebih betul-betul menyerahkan diri. Nah, begitu juga ya ayyuhalladzina amanu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ingat, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan sesat yang jauh. Ya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia telah tersesat dengan sesat yang jauh. Maka kita perlu beriman dengan rukun iman. Jangan seperti orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya hari akhir. Ya. Tidak percaya dengan akhir, tidak percaya hari akhir. Itu tersesat. Apa dialognya? Mungkin dialog ini udah pernah saya sampaikan juga di sini, tapi udah lama ya. Orang ini astronom ya, tapi dia ateis. Apa dia bilang kepada Nabi Hamka? Buya, saya sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke luar angkasa, tapi tidak ada saya temukan Tuhan, tidak ada itu Tuhan. Dia sampai saya keluar angkasa, saya temukan Tuhan. Apa dijawab oleh Nabi Hamka? Jawabannya simpel. Oh, sedikit lagi Tuhan bisa ketemu Tuhan. Sedikit lagi. Cuma sayangnya nggak Tuhan laksanakan. Apa tuh ya kan? Anda waktu berada di luar angkasa itu, berada di bulan itu, Anda buka coba
tutup kepala Anda. Ketemu. Iya. Pintarnya biarkan. Kalau udah meninggal baru sadar, baru tahu dengan gitu. Buka tutup kepala Anda, tutup. Kadang-kadang orang-orang ateis, orang-orang ini perlu dilogikakan pula, perlu lihat gitu. Dan buktinya memang negara ateis tidak tahan lama, dia aja Uni Soviet hancur. Ini Cina juga akan hancur kalau terus dengan keyakinan ateisnya. Gitu. Ya, tidak kuat. Ya, karena tidak percaya Tuhan, percaya Allah SWT. Ya, makanya akidah komunis, ideologi komunis itu tidak laku di Indonesia nih. Ya, tidak laku. Ya, tidak percaya Tuhan, memusuhi agama Islam, memusuhi ulama, itu ajaran ateis, ya, tidak laku. Kan dimusuhi umat, dimusuhi orang gitu. Mana tu? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia telah sesat yang jauh. Cukup sampai situ aja ya. Antum mau makan lagi. Juga nanti habis sisa juga ada sedikit ketemu baru setelah itu antum ujian besok ya. Ujian. Tapi yang sisa sedikit lagi saya ada mau menyampaikan sedikit ya. Setelah itu baru mungkin antum mau belajar sampai jam 9. Kita cukupkan dengan ini. Ada pertanyaan? Ini ada yang pertama dulu alimul ghaib. Alim. Mana? Alim. Nah, itu bagus. Subhanallahumma wa bihamdika. Silakan minum. Masya Allah. Ada minuman. Habiskan Alim. Hah? Minum. Habiskan. Masya Allah.